Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ikhwan Purnama. Kalian bisa panggil saya Sir Ikhwan. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita melakukan absensi terlebih dahulu. Jadi anak-anak silakan absen di link Google Form atau Google Classroom yang telah diberikan sebelumnya ya. Jika kalian sudah melakukan absensi, sudah menjadi nilai tambah untuk kalian. Nah, gimana nih anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan ya, walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat dalam belajar, walaupun harus tetap belajar di rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur desain grafis. Jadi, seperti apa sih unsur-unsur desain grafis itu? Nah, kita akan membahas pada kesempatan kali ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu mengenal unsur-unsur tata letak. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan unsur-unsur tata letak. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur tata letak berdasarkan contoh suatu desain grafis. Oke, kita mulai dari contoh gambar berikut ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai contoh gambar berikut ini? Apakah menurut kalian gambar tersebut menarik? Atau informasi yang kalian dapat dari gambar tersebut dapat kalian cerna dengan cepat? Menurut saya, mayoritas jawaban kalian pasti tidak nyaman melihat contoh gambar berikut ini. Nah, anak-anak, jadi seorang desainer grafis juga harus mengetahui unsur-unsur tata letak agar ketika membuat desain grafis dapat menghasilkan desain grafis yang menarik dan memberikan informasi yang jelas dan efektif. Seperti itu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur tata letak. Jadi, apa saja unsur-unsur tata letak itu? Yang pertama, ada garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Kita mulai dari garis. Nah, garis ini adalah titik yang berjalan sehingga membentuk sebuah garis. Garis ini hanya memiliki unsur panjang dengan arah tertentu, seperti diagonal, vertikal, horizontal, ataupun melengkung. Jadi garis hanya memiliki unsur panjang dan tidak memiliki unsur lebar. Terdapat dua macam garis. Yang pertama garis linier, dan yang kedua garis semu. Kita lihat yang pertama dulu. Garis linier ini adalah garis yang dihasilkan dari goresan tangan manusia. Nah, sementara itu, garis linier ini sendiri dibagi kembali menjadi dua jenis. Yang pertama, garis geometrik. Apa sih garis geometrik? Garis geometrik ini adalah garis yang diciptakan dari goresan tangan manusia dengan alat bantu, seperti penggaris, jangka, busur, dan lain-lain. Jadi, hasil dari garis geometrik ini lebih teratur dan lebih rapi, seperti contoh di samping ini. Selanjutnya ada garis kaligrafis. Nah, garis kaligrafis ini garis yang dihasilkan dari goresan tangan manusia tanpa alat bantu apapun. Jadi, seperti kita menggambar bebas. Maka dari itu, hasil dari garis ini agak sedikit kurang rapi. Nah, macam garis selanjutnya adalah garis semu. Apa sih garis semu itu? Jadi, garis semu ini adalah garis yang timbul dari kesan yang ditangkap oleh mata kita. Jadi, garis ini tidak terlihat secara nyata, seperti garis linier yang dijelaskan sebelumnya. Tetapi, garis ini dapat dirasakan dari kesan yang kita tangkap dari suatu grafis. Nah,
Di garis semu ini terdapat dua jenis. Yang pertama, garis struktural. Jadi garis struktural ini garis yang ditangkap oleh mata manusia dari batasan antara bidang dengan ruang, batasan pertemuan antara bidang dengan bidang, atau pembatasan warna. Oke, yang kedua ada garis pengikat. Jadi, garis pengikat ini adalah garis yang ditangkap oleh mata manusia dari alur perpindahan satu unsur ke unsur lain dalam waktu tertentu. Nah, mungkin kalian masih abstrak ya untuk memahami penerapan garis-garis ini. Jadi, mari kita lihat contoh penerapan garis-garis berikut ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada contoh penerapan garis pengikat. Di situ ada gambar katak yang melompat. Nah, dari posisi katak di atas batu ke posisi katak melompat itu, terdapat kesan yang ditangkap oleh mata kita sehingga menghasilkan suatu garis semu, yaitu garis pengikat. Ya, contoh penerapan garis berikutnya adalah garis struktural. Bisa kita lihat di contoh gambar berikut. Di situ ada beberapa warna, sehingga batasan antara warna-warna tersebut menghasilkan kesan bahwa terdapat garis di situ. Padahal sebenarnya tidak ada garis yang nyata, tetapi mata kita melihat kesan bahwa terdapat garis dari batasan-batasan warna tersebut. Nah, unsur tata letak yang kedua adalah ilustrasi. Apa sih ilustrasi itu? Jadi, ilustrasi ini berfungsi untuk memperjelas pesan yang disampaikan melalui verbal ataupun teks. Oke, kita lihat contoh gambar berikut ini. Coba kita perhatikan dulu pesan yang disampaikan. Di situ tertulis, stop, berhentilah menggunakan narkoba atau narkoba yang menghentikan Anda. Lalu diperkuat dengan ilustrasi berupa kantong darah yang tersumbat. Nah, bisa kita lihat di situ adalah salah satu contoh ilustrasi, yaitu memperjelas pesan verbal atau teks yang diberikan. Coba bayangkan jika pesan tersebut tanpa ilustrasi atau hanya kalimat saja seperti berikut ini. Nah, menurut kalian mana gambar yang dapat menyampaikan pesan lebih bermakna? Apakah yang menggunakan ilustrasi atau hanya menggunakan teks saja? Jadi, itu adalah salah satu contoh ilustrasi. Nah, ilustrasi memiliki beberapa tujuan dan fungsi. Yang pertama adalah ilustrasi sebagai komunikasi. Ilustrasi sebagai komunikasi ini, ilustrasi dijadikan sebagai eye-catcher atau pemusat perhatian bagi orang yang melihat. Jadi, penggunaan ilustrasi di sini harus benar-benar menarik sehingga orang mau memperhatikan lebih lanjut gambar yang kita berikan. Selanjutnya adalah ilustrasi berfungsi deskriptif. Maksudnya seperti apa? Jadi, ilustrasi berfungsi sebagai deskriptif ini, ilustrasi digunakan untuk menggantikan uraian yang sangat panjang dan memakan ruang yang banyak sehingga tidak efektif. Nah, karena uraian yang panjang tersebut tidak efektif, digantikan dengan ilustrasi yang lebih singkat, memakan sedikit ruang, dan lebih efektif. Nah, tujuan dan fungsi ilustrasi berikutnya adalah ilustrasi berfungsi ekspresif. Dapat kita ketahui bahwa gagasan yang berada di pikiran manusia bersifat abstrak atau tidak bisa diwujudkan secara nyata. Nah, di sini ilustrasi berfungsi untuk membuat gagasan abstrak tersebut dapat dilihat oleh orang lain. Nah, ini adalah contoh ilustrasi berfungsi ekspresif. Selanjutnya, ilustrasi berfungsi analitis. Ilustrasi berfungsi analitis ini menunjukkan rincian bagian dari suatu benda, proses, ataupun sistem. Seperti di contoh, di situ ditampilkan gambar anatomi mata. Nah, ini adalah contoh ilustrasi berfungsi analitis, di mana gambar tersebut menjelaskan bagian-bagian rinci dari bola mata. Seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis ilustrasi. Ada yang tahu ada berapa jenis ilustrasi? Baik,
Jika ada yang menjawab ada 2 jenis ilustrasi, kalian benar. Jadi terdapat 2 jenis ilustrasi, yaitu ilustrasi vektor dan ilustrasi bitmap. Lalu, apa perbedaan antara kedua ilustrasi ini? Kita mulai dari ilustrasi vektor. Ilustrasi vektor ini terdiri dari bentuk, garis, dan bidang lainnya yang saling menyatu dalam suatu grafis. Nah, ilustrasi vektor ini biasanya filenya memiliki ukuran yang lebih kecil, dan jika gambarnya diperbesar, tidak akan pecah atau menjadi blur. Sementara ilustrasi bitmap adalah terbentuk dari susunan piksel atau titik koordinat dalam suatu grid. Jadi semakin banyak piksel yang berkumpul dalam suatu grid, maka gambar yang ditampilkan akan semakin jelas. Nah, sebaliknya, jika titik koordinat atau piksel yang berkumpul berjumlah sedikit, maka gambar yang dihasilkan akan pudar atau ngeblur. Seperti contoh di berikut ini. Seperti itu. Nah, berbicara tentang ilustrasi, apa saja sih objek yang dapat kita jadikan sebuah ilustrasi? Jadi ada beberapa, yaitu ada benda, manusia, wajah yang dibuat lebih besar atau close up, hewan, tumbuhan, dan suasana. Unsur tata letak berikutnya adalah tipografi. Ada yang sudah tahu tipografi seperti apa? Jadi, tipografi merupakan penyusunan tata letak agar terlihat menarik dan juga informasi yang disampaikan menjadi jelas dan efektif. Nah, di tipografi ini terdapat beberapa unsur. Bisa kita lihat dari contoh berikut ini. Kita lihat di bagian tengah adalah bagian judul. Nah, judul ini merupakan bagian yang paling pertama dilihat oleh pembaca. Maka dari itu, judul ini juga bisa disebut sebagai pembuka. Dan judul ini harus dibuat semenarik mungkin untuk memusatkan perhatian pembaca. Selanjutnya ada subjudul. Subjudul ini merupakan kelanjutan dari judul. Jadi judul ini biasanya memuat informasi yang terbatas. Nah, subjudul ini berperan untuk menjelaskan lebih lanjut dari judul yang telah diberikan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada narasi. Narasi ini merupakan rincian isi dari pesan yang akan disampaikan dalam suatu tipografi. Jadi, di narasi ini berisi informasi yang lebih rinci daripada judul dan subjudul. Dan yang terakhir ada logotipe. Logotipe ini merupakan cerminan dari suatu perusahaan atau instansi yang mewakili nilai-nilai filosofis dari perusahaan atau instansi tersebut. Tugas pembuat tipografi bukan hanya menyampaikan informasi yang ada di dalamnya, tetapi juga membuat tipografi tersebut menjadi sangat menarik sehingga orang yang melihat dapat memfokuskan perhatiannya dalam sekejap atau dalam sekilas. Nah, untuk membuat tipografi yang memiliki daya tarik terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah harus mudah dibaca orang, isi bacaan dapat diserap secara sepintas, meningkatkan perhatian, dan penyusunan tipografi harus membuat pembaca cepat bereaksi. Jadi, intinya ketika pembaca melihat suatu contoh grafis, dia harus bisa langsung memusatkan perhatiannya terhadap grafis tersebut. Unsur tata letak berikutnya adalah warna. Jadi, warna adalah unsur yang paling pertama dilihat dan yang paling sering diperhatikan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, karena warna memiliki daya tarik secara emosional kepada manusia. Sehingga secara tidak sadar manusia akan langsung fokus terhadap warna dibanding unsur yang lain. Nah, warna di sini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, warna berdasarkan teori pengelompokan. Warna berdasarkan teori pengelompokan ini juga dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, warna dingin dan juga warna panas. Warna dingin ini memiliki komposisi warna yang sejuk dan kalem, sehingga memberi kesan gelap
tenggelam, berat, sempit, dan padat. Contohnya seperti yang ada di bagian kiri di lingkaran warna. Sementara warna panas memiliki komposisi warna yang menyolok mata dan memiliki kesan keras, timbul, luas, dan ceria. Nah, contoh warna panas berada di bagian kanan pada lingkaran warna. Selanjutnya, warna berdasarkan pigmen. Warna berdasarkan pigmen ini dibagi menjadi 3, yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Warna primer ini yaitu warna merah, warna kuning, dan warna biru. Sementara warna sekunder didapatkan dari pencampuran antar warna primer. Dan warna tersier didapatkan melalui pencampuran antara warna primer dan warna sekunder. Selanjutnya, warna berdasarkan skema. Warna berdasarkan skema ini terdapat 2 kelompok juga. Yang pertama, kelompok analogus. Apa itu kelompok analogus? Jadi, kelompok analogus adalah warna yang berdampingan di dalam lingkaran warna, seperti contoh berikut ini. Lalu, ada kelompok warna komplementer, yaitu warna yang saling bertentangan atau berhadapan dalam lingkaran warna. Unsur tata letak berikutnya adalah gelap terang. Gelap terang di sini memberikan efek 3 dimensi terhadap sebuah gambar. Mari kita lihat contoh gambar berikut ini. Terdapat 2 gambar yang sepertinya bertolak belakang. Yang pertama, gambar dengan intensitas cahaya yang tinggi. Nah, dengan intensitas cahaya yang tinggi, maka gambar yang dihasilkan akan lebih terang. Nah, contoh gambar yang kedua adalah gambar dengan intensitas cahaya yang rendah. Gambar dengan intensitas cahaya yang rendah akan menghasilkan gambar yang redup. Terdapat 3 fungsi gelap terang. Yang pertama, memberikan nilai ekspresi, kedua, memberikan nilai emosi, dan yang ketiga, memberikan kesan 3D. Fungsi gelap terang untuk memberikan nilai ekspresi, contohnya dalam lukisan peperangan, sehingga dapat menghasilkan lukisan yang dramatis dari pengaturan gelap terangnya. Yang kedua adalah fungsi gelap terang untuk memberikan nilai emosi. Seperti contohnya adalah gambar cahaya matahari yang menembus jendela, yang memberikan nilai hikmat di dalamnya. Dan yang ketiga adalah memberikan kesan 3 dimensi, di mana ketika cahaya menyinari suatu benda, maka akan memberikan efek 3 dimensi pada benda tersebut. Unsur tata letak berikutnya adalah tekstur. Tekstur ini merupakan permukaan sebuah benda yang dapat bersifat keras, licin, berpori, dan sebagainya. Nah, tekstur ini juga dapat dirasakan melalui penglihatan saja, seperti contoh berikut ini. Nah, terdapat beberapa jenis tekstur. Yang pertama, tekstur alam. Tekstur alam ini adalah tekstur yang ada pada benda-benda di alam. Contohnya adalah tekstur tanah yang kering di samping ini. Selanjutnya adalah tekstur masinal. Tekstur masinal ini dihasilkan melalui mesin, seperti kain, kertas, dan sebagainya. Nah, contohnya di samping adalah tekstur yang dihasilkan oleh mesin kain, yaitu berupa permukaan kain. Selanjutnya, tekstur komputer. Tekstur komputer ini adalah tekstur yang dihasilkan melalui teknologi komputer, seperti contoh di samping. Dengan memanfaatkan perbedaan warna dapat terlihat seperti tekstur yang dibuat di dalam komputer. Dan yang terakhir adalah tekstur buatan. Tekstur buatan ini adalah tekstur yang dihasilkan melalui goresan tangan manusia, seperti contoh di samping. Unsur tata letak berikutnya adalah ruang. Nah, di sini terdapat beberapa jenis ruang. Yang pertama adalah ruang berdasarkan koordinat, seperti contoh di samping. Dari koordinat ini akan membentuk ruang 3 dimensi, di mana di setiap sisi dapat diisi unsur-unsur grafis lainnya seperti teks, gambar, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah ruang berdasarkan ilusi. Secara otomatis, mata manusia membedakan yang terang dan yang gelap, sehingga menghasilkan ruang positif dan ruang negatif, seperti contoh berikut ini. Selanjutnya, ruang berdasarkan ukuran.
Kita lihat 3 contoh gambar berikut ini. Jika diperhatikan, kotak yang ada di gambar tersebut berukuran sama. Tetapi, jika kita bandingkan dengan objek lain, maka ukurannya akan berbeda. Maka dari itu bisa dibilang ukuran dalam grafis ini relatif, tergantung dengan apa objek tersebut dibandingkan. Seperti kotak yang pertama. Kotak yang pertama dibandingkan dengan objek yang lebih besar darinya, sehingga kotak tersebut dapat dikatakan kotak berukuran kecil. Yang kedua adalah kotak yang dibandingkan dengan objek yang ukurannya juga seimbang. Dan yang ketiga, kotak yang bisa dikatakan berukuran besar karena pembandingnya adalah objek yang berukuran lebih kecil. Jenis ruang selanjutnya adalah ruang berdasarkan jarak. Kita dapat mengatakan ruang atau objek jauh atau dekat karena ada tumpang tindih antara objek-objek tersebut. Seperti contoh berikut ini. Dapat dilihat bahwa persegi panjang tersebut berada di posisi paling belakang, sehingga dapat dikatakan persegi panjang tersebut adalah yang paling jauh. Sementara objek orang tersebut berada di tengah-tengah. Dan objek lingkaran dikatakan menjadi objek yang paling dekat karena berada di posisi paling depan. Selanjutnya adalah pentingnya ruang kosong dalam desain grafis. Saya tampilkan 2 contoh desain grafis berikut ini. Menurut kalian, gambar mana yang lebih enak dilihat? Nah, dari 2 gambar tersebut, dapat kita lihat gambar yang lebih nyaman dilihat adalah gambar yang memberikan ruang kosong di gambar tersebut dibandingkan dengan gambar satunya lagi yang terlalu banyak objek di dalamnya sehingga mata kita terlalu lelah untuk memperhatikan gambar tersebut. Jadi pentingnya ruang kosong adalah memberikan kesan nyaman kepada orang yang melihat gambar tersebut. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan soal untuk kalian. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut, coba kalian analisis unsur-unsur tata letak apa saja yang ada di gambar tersebut dan penerapannya seperti apa. Lalu, buatlah tim dengan jumlah anggota 5 orang, kerjakan soal dengan bekerja sama, dan laporan dikirim dalam bentuk PDF. Oke, baik, demikianlah video pembelajaran kali ini. Jika ada hal-hal yang kalian masih kurang paham atau kurang mengerti, silakan dicatat dan dapat ditanyakan di Google Classroom atau ketika video conference. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.